杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却好吗？切，随便你。自门为好，不屈之辈，偏要赢一场给你们看。屈强，乃大魔神之金身。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Bukan karena Yangke dan Sangking Luo ceroboh, hanya saja mereka berdua baru saja membicarakan sesuatu yang romantis. Dan tidak ada yang menyangka ada seseorang di depan mereka. Saat keduanya muncul, mereka langsung menarik perhatian semua orang. Dan orang-orang di sekitar Qiu Yimeng dan yang lainnya seharusnya adalah pejuang dari negeri jahat awan biru. Dan jumlah dan kekuatan mereka jauh melebihi pihak Qiu Yimeng. Sekarang mereka hanya melihat dua wanita di lapangan dengan ekspresi santai. Siap untuk menghargai keduanya dalam perjuangan dan perlawanan. Seorang wanita cantik dalam situasi terdesak, karena perjuangan dan perlawanan para wanita cantik selalu memiliki cita rasa tersendiri. Terutama Luo Xiaomen dengan dadanya yang montok dan gemetar, naik turun ketakutan dan keganasannya yang membuat sekelompok orang semakin mirip serigala dan menatap mereka dengan mata yang bersinar terang. Oleh karena itu, meskipun mereka berada di atas angin, kelompok orang ini tidak terburu-buru menyerang Qiu Yimeng dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka memangsang senyuman tak tahu malu di wajah mereka dan terlihat sangat ambigu. Itu terjadi kali ini. Ketika Yangke dan Sangking Luo muncul, mata seorang pria besar di alam Yuan sejati tingkat 8 tiba-tiba berbinar dan dia tertawa liar ketika melihat Sangking Luo. Bagaimanapun, Sangking Luo dikenal sebagai wanita paling menawan di dunia. Jadi dia secara alami memiliki gaya uniknya sendiri yang tidak diragukan lagi. Lebih menarik daripada gadis-gadis seperti Qiu Yimeng dan Luo Xiaomen. Apalagi sang wanita cantik yang sedang melarikan diri dalam keadaan panik. Keringatnya bercucuran dan pipinya merona, membuatnya terlihat semakin menawan. Pria besar itu menatap Sangking Luo dengan mata membara. Dengan nafas berat, dia berteriak. Saudaraku, lihat, kecantikan lain telah tiba di depan pintu kita. Bahkan kecantikan ini terlahir dengan pesona yang begitu besar. Seorang wanita yang tercantik dalam hidup saya. Ketika kakak laki-lakinya selesai bermain, saya akan melakukannya lagi. Tubuh wanita seperti itu bisa dimainkan ribuan kali tanpa merasa bosan. Selain itu, satu orang juga berteriak kegirangan. Bukankah ada dua gadis kecil di sini? Meskipun mereka tidak secantik wanita ini, mereka tetap langka dan cantik. Kita sungguh diberkati hari ini. Kata-kata kotor dari sekelompok orang membuat Qiu Yimeng dan Luo Xiaomen terlihat sangat pucat. Sementara Sangking Luo juga memiliki raut wajahnya. Di antara sekelompok orang, satu-satunya penguasa alam kenaikan abadi memandang Sangking Luo dengan tatapan kosong, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Kemudian dia berteriak dengan tegas. Diam! Segera teriakan dan tawa semua orang tiba-tiba berhenti. Ada apa, saudaraku? Semua orang bingung dan tidak tahu mengapa dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Pada saat ini keringat dingin menetes di dahi batas kenaikan abadi dan dia tiba-tiba mengepakkan tinjunya ke arah Sangking Luo dengan ekspresi serius dan berkata, Gutian Luo yang berada di bawah tata Raja Binatang telah bertemu ratu. Yang lain tidak tahu Sangking Luo, tapi orang kuat kenaikan abadi ini jelas-jelas mengatakan telah bertemu Sangking Luo, sehingga semua prajurit bingung. Bagaimanapun wanita ini sangat menggoda dan menawan dengan tai lalat di bawah matanya. Dia mengenakan gaun merah. Siapakah ini?
jika bukan ratu penggoda yang kejam dan pembunuh? Biasanya jika ada pria yang berani menunjukkan sedikit pun saat melihatnya, dia akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Tapi sekarang, baguskah para bajingan sembrono di bawahnya ini ingin bermain dengannya? Puji dia atas betapa tampannya dia, lalu biarkan dia makan sup. Sekarang sudah berakhir dengan kepribadiannya. Tidak ada seorang pun di kelompoknya yang bisa melarikan diri hari ini. Sambil membungkuk hormat, Gu Tianluo merasakan hawa dingin di hatinya. Semangat tinggi dan jaminan kemenangan barusan menghilang. Hanya menyisakan ketakutan yang mendalam. Karena sekelompok idiot dan 250 idiot ini, bukanlah mereka hanya mencari kematian. Jika mereka ingin mati, mengapa harus menyeretnya bersama mereka? Saya bisa saja duduk santai dan menikmati pengalaman indah dari dua wanita cantik. Tapi sekarang saya melangkah ke gerbang neraka, karena perbedaan antara sebelum dan sesudahnya sangatlah besar. Bisa dibayangkan depresi di hati Gu Tianluo saat memikirkan hal ini. Terlebih lagi, Dewi Iblis terlihat jahat pada pandangan pertama. Jadi dia khawatir dia benar-benar akan dikutuk kali ini. Tepat ketika Gu Tianluo memberi hormat dengan sungguh-sungguh, yang lain juga terkejut, menikmati kata-katanya dengan hati-hati. Yang mulia, siapa lagi yang mulia selain penyihir itu? Tiba-tiba semua orang gemetar dengan ekspresi ngeri dan ketakutan di wajah mereka. Jelas mereka tidak pernah menyangka bahwa wanita yang baru saja mereka goda adalah Ratu Pesona. Karena situasinya memburuk, Qiu Yimeng melihat secercah harapan, jadi dia buru-buru berteriak, "Yang Kai!" Mendengar itu, Yang Kai menyeringai ke arah itu dan diam-diam meremas telapak tangan saking Luo, seolah-olah mengisyaratkan bahwa dia harus segera pergi, karena ada beberapa alam kenaikan abadi yang mengejarnya. King Luo mengangguk diam-diam, hanya bersenandung dan tidak berkata apa-apa. Keduanya berjalan santai menuju kejauhan bersama Yang Ke, sehingga Qiu Yimeng buru-buru mengeluarkan senyuman jeleknya, memamerkan perasaan asmaranya dan tersentak. "Yang Ke, Anda tidak akan mengabaikan kematian, kan? Bagaimanapun kita datang ke sini bersama-sama." Jelas Qiu Yimeng pernah mengalami metode saking Luo sebelumnya, dan 3 orang alam kenaikan abadi terbunuh hanya dengan mengangkat tangan. Meskipun dia memiliki dendam terhadapnya, dia adalah seorang wanita dan lebih baik jatuh ke tangannya daripada jatuh ke tangan sampah di depannya. Dia menculik Yang Ke hari itu, dan sekarang mereka berdua muncul di sini lagi. Terlihat sangat intim. Jadi Qiu Yimeng secara alami berpikir bahwa mereka memiliki semacam hubungan. Oleh karena itu, dia menaruh harapannya pada Yang Ke. Selama Sanking Luo dapat mengambil tindakan, mereka dapat lepas dari lautan penderitaan dan menghindari krisis ini. "Yang Ke, selamatkan kami!" Luo Xiaomen juga berseru di sana, matanya penuh harapan dan memohon. "Apakah kita saling kenal?" Yang Ke melirik mereka sambil tersenyum, ekspresinya acuh tak acuh. Sekarang Yang Ke sendiri juga sedang mengalami situasi krisis, bahkan mungkin dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi bagaimana dia bisa peduli dengan hidup dan mati orang lain? Terlebih lagi jika bukan karena Qiu Yimeng yang membawa orang ke pavilion surga, dia pasti sudah bersama Su Yan tinggal dan terbang bersama dan menjalani kehidupan yang bahagia, dan dia mungkin akan ketakutan seperti sekarang. Karena nyawanya sendiri dalam bahaya, jika Yang Ke benar-benar ingin menyelidikinya, kedua wanita ini adalah biang keladi dari semua ini, dan merekalah yang menimbulkan masalah bagi Yang Ke dan yang lainnya. "Yang Ke, ini saya, Luo Xiaomen. Kita sudah bertemu sebelumnya." Luo Xiaomen berteriak dengan keras. Dia benar-benar mengira Yang Ke tidak mengingatnya, dan dengan cepat menjelaskan dengan suaranya mendesak dan sedih. "Tolong selamatkan kami. Apa manfaatnya menyelamatkan Anda?" Yang Ke terkekeh, dan dalam waktu singkat dia dan Sanking Luo sudah agak jauh lagi. "Manfaatnya apapun yang Anda inginkan, Saudari Qiu dan saya dapat memberikannya kepada Anda."
Saya menginginkan Anda, jadi apakah Anda bisa memberikannya kepada saya? Kata Yang Ke dengan mencibir. Mendengar itu, Luo Xiaomen kehilangan kata-kata. Bahkan Qiu Yimeng tidak bisa menahan nafas dalam-dalam dengan ekspresi jijik di wajahnya. Sudah waktunya untuk pergi. Yang Ke berbisik kepada San King Luo. Sebelum pergi, ancam mereka dan beritahu mereka untuk tidak menindas kedua wanita itu. Apakah Anda menyukainya? San King Luo memandang Yang Ke dengan curiga. Tidak, hanya saja saya merasa akan aneh jika kecantikan seperti itu harus hancur. Yang Ke mengerutkan kening. Sebenarnya saya cukup bersimpati padanya. Mendengar itu, San King Luo terkekeh. Namun sebelum dia bisa berkata, teriakan marah Guo Yuanming datang dari belakang. Jangan pergi, Anda pelayan murahan. Segera ekspresi Yang Ke dan San King Luo sedikit berubah dan mereka tidak mempedulikan hal lain dan dengan cepat terbang keluar. Gu Tianluo mengangkat kepalanya dengan curiga, mengerutkan kening dan berteriak dan keras. Apakah orang ini saudara Guo? Guo Yuanming tertegun dan berkata dengan ekspresi semangat. Saudara Gu, cepat hentikan penyihir San King Luo itu. Hah? Gu Tianluo merasa ngeri, berpikir bahwa hari ini dia tidak beruntung selama 8 kehidupan. Tidak hanya beberapa bawahan yang buta, tetapi Guo Yuanming juga menjadi gila. Jika Anda ingin menjadi gila, kenapa Anda harus melibatkan saya? Cepat, jangan biarkan dia melarikan diri. Sekarang gadis iblis itu terluka parah dan tidak lagi sehebat sebelumnya. Teriak Guo Yuanming. Gu Tianluo segera berdiri tegak, berpikir bahwa tidak heran dia berjalan melewatinya dengan tergesa-gesa. Bahkan dia mengabaikan beberapa anak buahnya yang menggodanya. Ternyata dia terluka parah. Jadi dalam sekejap, kerendahan hati dan ketakutan di wajah Tianluo lenyap sama sekali. Dia dengan tegas membentuk segel dengan tangannya dan cahaya keemasan terbang dengan cepat. Sekarang Yang Ke dan San King Luo terbang kurang dari 10 kaki jauhnya dan cahaya keemasan menyerbu ke mata mereka. Tiba-tiba ruangan itu berubah menjadi tirai cahaya keemasan yang berkilauan dan menghantam mereka secara langsung. Yang Ke dan San King Luo yang tertangkap basah, mereka bertabrakan secara langsung dengan elastisitas yang menakjubkan. Kemudian mereka berdua terbang kembali bersama. Ketika mereka mendarat di tanah, Guo Yuanming dan yang lainnya, orang-orang itu mendekat, berpencar dan mengepung mereka berdua. Sialan! Yang Ke mengutuk dengan marah. Dia benar-benar beruntung hari ini. Bahkan ketika dia melarikan diri, dia dicegat oleh seseorang. Mendengar itu, Guo Yuanming tertawa, memandang San King Luo dengan dingin dan jahat, dan berkata, Tuan, Anda tidak bisa melarikan diri, jadi simpanlah kekuatan Anda. San King Luo mendengus dingin, menatap Guo Tianluo dengan matanya yang indah, dan memarahi. Guo Tianluo, apakah Anda juga ingin mati? Guo Tianluo menciutkan lehernya dan berkata sambil mencibir, Tuan, Anda bercanda. Siapa yang ingin mati jika Anda bisa hidup? Hari ini beberapa orang bodoh saya telah menyinggung Anda. Saya hanya ingin membuat Anda tetap di sini dan berbicara dengan saya. Saya tidak punya niat lain. Saya harap Anda akan belajar dari ini. Jika Anda tidak ingin mati, bunuh mereka untuk saya dan saya akan melupakan semua yang terjadi hari ini. Suara San King Luo dingin. Guo Yuanming mencibir. Anda pelayan murahan, berhentilah memamerkan sifat buruk Anda di sini. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda masih dalam kondisi prima? Sekalipun lidah Anda bersinar seperti bunga teratai, jangan pernah berpikir untuk pergi. Karena saya berani melakukannya, saya pasti akan melakukannya. Bagus. Yuanxi maju selangkah dan menatap San King Luo dengan sinis. Tuan, jika Anda masih menghargai hidup Anda, mohon jangan melawan. Jika tidak, membunuh Anda tidak akan ada gunanya bagi siapapun.
Sun King Luo terkekeh dengan tatapan jijik di matanya. Jika saya mencoba yang terbaik, setidaknya saya bisa menarik kalian bertiga ke jalan. Jadi siapa di antara kalian yang ingin ikut? Mendengar itu, beberapa orang di alam kenaikan abadi mengerutkan kening dan tampak sangat ketakutan. Justru karena mereka takut Sun King Luo akan bertarung sampai mati. Jadi bahkan jika mereka mengelilinginya, tidak ada yang berani bergerak dengan mudah sekarang. Karena dia adalah lebih besar dari kuda. Lagi pula dia adalah ratu pesona, bukan tuan biasa. Jadi, Anda juga tidak bisa melindungi diri Anda sendiri. Qiu Yimeng memandang Yang Ke dan Sun King Luo dengan rasa ingin tahu. Namun sedikit kegembiraan muncul di matanya tanpa alasan. Hanya saja, kekuatan yang ditunjukkan oleh wanita berbaju merah begitu menakutkan beberapa hari yang lalu. Tapi mengapa dia begitu tak tertahankan hari ini? Memikirkan apa yang dia alami saat ini, Qiu Yimeng hanya bisa menghela nafas. Mata Luo Xiaomen menjadi abu-abu dan benar-benar linglung, seperti awan kabut di langit menghalangi semua cahaya. Awalnya dia bisa saja menaruh harapan pada Yang Ke dan Sun King Luo, tapi sekarang mereka berdua juga dikepung. Jadi hasil ini adalah sesuatu yang tidak dia duga, dan dia membuat permohonan sebelumnya telah menjadi lelucon. Pertempuran akan dimulai nanti, jadi tinggalkan saja. Selama konfrontasi antara kedua belah pihak, Sun King Luo tiba-tiba berbisik kepada Yang Ke. Mendengar itu, Yang Ke mengerutkan kening. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya dan menutup telinga terhadap kata-katanya. Hei! Sun King Luo menyentuh Yang Ke tanpa meninggalkan jejak apapun, sehingga Yang Ke tiba-tiba sadar kembali. Namun ekspresinya sangat aneh. Wajahnya penuh perhatian dan dia berkata dengan lembut. Sepertinya kita masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Apa? Sun King Luo terkejut. Ada sesuatu di bawah sini. Yang Ke dengan ringan menginjak tanah. Baru saja dia diam-diam melepaskan kesadarannya untuk melihat apakah ada tempat di dekatnya yang dapat digunakan. Tetapi dia tidak menyangka, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada banyak kehidupan di bawah tanah, tempat dia dan orang lain berada. Terlebih lagi, aura kehidupan ini padat dan banyak di antara mereka memiliki ki dan darah yang sangat kuat. Melihat sekeliling, Yang Ke melihat bahwa tempat ini sedikit berbeda dari tempat lain yang dikelilingi oleh hutan lebat, tetapi tidak ada rumput yang tumbuh dalam jarak 100 kaki. Dan itu adalah area melingkar yang aneh. Jadi pasti ada sesuatu yang di bawah sana. Meskipun Yang Ke sendiri tidak tahu apa yang ada di bawah sana. Dia hanya bisa mengambil resiko saat ini. Paling tidak, Anda harus menyeret beberapa orang di punggung Anda. Lakukan! Ketika Guo Yuanmin melihat Yang Ke dan Sun King Luo bergumam dan mata mereka bertemu satu sama lain, dia tahu bahwa mereka pasti sedang mendiskusikan rencana pelarian. Jadi dia tidak berani menundanya lagi, sehingga dia berteriak dengan marah, kemudian menggunakan energi sejatinya untuk diaktifkan dengan ganas. Menggunakan gerakan membunuh dan memukul Yang Ke dan Sun King Luo, ketika orang lain melihatnya mengambil tindakan, mereka tentu saja tidak ragu-ragu. Beri saya penundaan 10 nafas. Yang Ke meraung marah dan tanda bintang yang sudah lama tidak digunakan dengan cepat Yang Ke mengaktifkannya. Apa yang Anda lakukan? Sun King Luo berseru. Tanpa ragu-ragu dia buru-buru mengibaskan gelang perak di pergelangan tangannya. Kemudian gelang itu berubah menjadi seberkas cahaya perak dan terbang dengan menderu-deru. Pada saat yang sama, kipas kain berwarna merah muda tiba-tiba muncul di tangan Sun King Luo. Namun ada banyak pola indah pria dan wanita berkarat di kipas kain tersebut. Namun pria dan wanita ini telanjang dan berpose dalam berbagai posisi. Meski begitu, pola-pola ini tampak nyata dan disulam dengan jelas. Segera energi sejati Sun King Luo dicurahkan ke dalamnya, dan saat tangan gioknya bergetar, pria dan wanita dalam pola ini tampak menjadi hidup. Dia tidak hanya bergerak dengan penuh semangat, tetapi bahkan ada gumaman dan erangan samar yang keluar.
sehingga di bawah lingkaran cahaya pekat yang keluar, itu langsung membungkus semua orang di dalamnya. Dan Sangking Luo berdiri di tengah, dengan senyuman yang sangat menawan di wajahnya. Sosok anggun dan elok yang ditampilkan dengan dada yang menjulang tinggi dan lurus, bodi montoknya terangkat tinggi, dan badan lemah serta terombang-ambing oleh angin. Membentuk pesona tak tertahankan yang menyebar dan menyelimuti semua orang, sehingga semua orang yang hadir, baik pria maupun wanita, apakah mereka dari pihak Qiu Yimeng atau dari pihak prajurit negeri Jachangyun, semua orang terlihat sedikit terkejut, sehingga mereka yang memiliki kekuatan sedikit lebih rendah memiliki mata yang kusam, karena mereka benar-benar tenggelam dalam warna musim semi yang tak terbatas. Mata mereka bingung, ekspresi mereka kusam, dan mereka tidak bisa melepaskan diri. Bahkan Qiu Yimeng dan Luo Xiaomen mengerang pelan. Pada saat yang sama, kaki mereka melunak dan mereka berlutut, dengan rona merah yang menawan di wajah mereka, karena pria dan wanita di kipas lain sepertinya telah berubah menjadi makhluk hidup saat ini. Mereka sangat ganas yang terlintas dalam pikiran semua orang. Kegembiraan dan kecantikan mereka tersaji jelas di depan mata semua orang. Jadi bagaimana gadis-gadis yang belum tersentuh seperti Qiu Yimeng dan Luo Xiaomen bisa mentolerir pemandangan yang begitu kejam pada pandangan pertama? Guo Yuanming terkejut dan sambil mendorong energi sejatinya untuk menahan serangan gelang perak, dia berseru, "Semuanya hati-hati, ini pesona Sangking Luo." Para master dari alam kenaikan abadi juga mengubah warna mereka dan semuanya mundur dengan wajah merah. Kemudian mereka semua melawan pesona tak terbatas yang menyerang pikiran mereka. Mereka jelas mengetahui kekuatan harta rahasia ini. Itu adalah harta rahasia yang diturunkan dari garis keturunan Sangking Luo, dan namanya sendiri berasal dari harta rahasia ini. Dengan kipas ringan ini, kekuatan mimpi ekstasi yang dia tunjukkan akan meningkat pesat. Tepat ketika Sangking Luo melihat semua orang mundur, Sangking Luo tersenyum manis. Tawanya memenuhi telinga seperti suara iblis dan membuat pikiran orang-orang bergoyang. "Jalang!" Guo Yuanming memarahi dengan marah. Wajahnya semerah pantat monyet, namun perlawanannya sangat sulit, sehingga dia menggetakkan gigi dan berkata, "Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Ketika energi sejati Anda habis, saya akan menelanjangi Anda. Kemudian saya akan mempermainkan Anda dengan kejam di depan. Begitu pula semua orang di sini juga akan melakukannya." Mendengar itu, wajah Sangking Luo menjadi dingin dan dia membuat sidik jarinya dan gelang perak itu menyerang sedikit lebih cepat. Pada saat yang sama, cahaya bintang tiba-tiba muncul di seluruh langit, seperti langit berbintang yang jatuh dari langit biru di siang hari. Namun sinar kecil berkedip dari punggung tangan Yangke, dan setiap gerakan tangan dan kakinya menyebabkan tanda bintang kabur. Segera fluktuasi energi sejati yang ganas dan melonjak di udara yang membuat para master alam kenaikan abadi bahkan tidak berani meremehkan intensitas fluktuasi tersebut. Sehingga Guo Yuanming dan yang lainnya memandang Yangke dengan kaget. Ketika mereka melihat Yangke mengangkat tangan kanannya yang penuh bintang untuk memunculkan langit berbintang. Cahaya aneh muncul di mata indah Sangking Luo dan dia menatap Yangke dengan heran. Seolah dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar melakukan gerakan membunuh yang begitu kejam. Jika gerakan ini dilakukan, tidak ada seorang pun di alam kenaikan abadi yang hadir dapat menangkapnya. Sementara semua orang merasa ngeri. Tangan kanan Yangke perlahan menghantam tanah. Segera ledakan keras terdengar. Tanah bergetar hebat, namun Guo Yuanming dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas lega. Jelas mereka benar-benar takut dengan apa yang akan dilakukan Yangke terhadap mereka. Dengan suara pecah menyebar dan semua orang melihat ke bawah dan mereka menemukan bahwa di tengah tempat Yangke meninju, celah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbuka. Kemudian celah ini meluas ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Guo Yuanming merutkan kening karena dia merasakan ada yang tidak beres. Karena bahkan jika gerakan itu kuat, itu tidak akan menimbulkan efek seperti itu.
sehingga dia buru-buru melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menyelidikinya. Dan saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Rusak, di bawah tanah kosong, dan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, terjadi tabrakan, dan bumi dengan radius ratusan kaki tiba-tiba runtuh, dan semua orang tanpa sadar terjatuh. Melihat itu, Yangke tertawa keras. Ayo pergi! Selama penjelajahan dengan kesadaran spiritualnya, dia sudah bisa merasakan bahwa para makhluk kuat dengan energi dan darah di bawah tanah akan terganggu. Jika dia tidak pergi, mungkin sudah terlambat. Segera Yangke mengulurkan tangannya dan menarik pinggang Sun King Luo yang membuat Sun King Luo memelototinya tanpa melawan, dan keduanya tertinggal di udara. Namun bagaimana Go Yuanming dan yang lainnya bisa membiarkan mereka melarikan diri? Jadi mereka semua juga terbang bersama. Tapi sebelum mereka bisa melakukan gerakan membunuh, serangkaian suara letupan tiba-tiba datang dari bawah. Seolah-olah ada sesuatu yang dimuntahkan. Segera jeritan datang dan itu adalah suara Yuanxi yang membuat Go Yuanming terkejut. Kemudian dia buru-buru menunduk dan dia melihat sejumlah laba-laba besar yang tidak diketahui jumlahnya berkerumun di bawah. Serta beberapa laba-laba dengan warna berbeda. Sekarang Yuanxi saat ini terbungkus jaring laba-laba dan diseret ke bawah oleh laba-laba seukuran anak sapi. Jelas jaring laba-laba itu sangat kuat pada pandangan pertama. Bahkan Yuanxi, seorang master di alam kenaikan abadi tingkat kedua, tertahan dan tidak dapat membebaskan diri untuk sementara waktu. Pada saat ini, sekelompok demi kelompok benda putih menyembur keluar dari mulut laba-laba itu. Ketika mereka berada di udara, mereka tiba-tiba berubah menjadi jaring besar, menutupi langit dan menutupi tanah, sehingga mustahil untuk dihindari mereka. Dalam 2 tarikan nafas, sebagian besar orang telah terbungkus dan terjatuh ke tanah, dan hanya sebagian orang yang cepat dan melihat peluang lebih awal yang masih terbang. Namun itu juga masih terlambat. Bahkan Yangke dan Sun King Luo diikat oleh beberapa jaring besar yang dilempar ke atas dan jatuh miring ke bawah. Apa-apaan ini? Kulit Yangke berubah drastis. Energi aslinya diaktifkan dan dia menebas dengan gila-gilaan dengan pedang sura di tangannya. Lagi pula, pedang sura juga merupakan harta rahasia tingkat surga, namun ketajamannya tidak terlalu tinggi. Sehingga jaring laba-laba itu tidak dapat dilepaskan, bahkan oleh orang alam kenaikan abadi biasa. Tapi itu masih retak seperti sutra broklat di bawah pedang sura. Itu dia. Sun King Luo menunduk dan berseru. Jadi di sini. Apa? Yangke bingung. Apa yang saya cari ada di bawah sana? Mata Sun King Luo bersinar terang, berbinar dengan gembira. Apakah kamu mencari laba-laba? Yangke tertegun dan tiba-tiba teringat bahwa Sun King Luo pernah mengatakan bahwa fisiknya disebut janda racun. Tapi apakah janda racun hanyalah seekor laba-laba? Rusak! Jaring laba-laba ini beracun. Sun King Luo sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba wajahnya menjadi pucat saat dia mengingatkannya. Jika dia datang ke sini di alam abadi tingkat 9, dia tidak akan takut dengan sarang laba-laba ini. Tetapi sekarang kekuatannya telah anjlok dan dia tidak dapat menahan serangan racun. Namun sudah terlambat untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Yangke tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia juga merasa ada sesuatu yang salah karena seluruh tubuhnya sangat lemas. Sehingga dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun. Bahkan kesadarannya dengan cepat menjadi kabur. Jelas ini masalah besar sekarang. Bukan saja dia tidak keluar dari jebakan, tapi dia juga terjebak di dalamnya. Meskipun sebelumnya mengambil tindakan, Yangke sudah tahu bahwa hal-hal di bawah ini tidak mudah untuk dikacaukan. Dia tidak ingin memprovokasi begitu banyak laba-laba. Karena laba-laba berkaki 8 lebih besar dari anak sapi itu, jelas mereka merupakan monster tingkat 6. Dan ada sebanyak 20 atau 30 monster seperti ini di bawah.
Tetapi jika dia tidak melakukan ini, dia dan San King Luo tidak akan pernah bisa lolos dari kejaran Guo Yuanming dan orang-orang itu. Sekarang setelah mereka ditipu, situasinya tidak akan terlalu buruk. Sambil berpikir seperti ini, kesadaran Yang Ke berangsur-angsur kabur. Namun sebelum dia benar-benar pingsan, Yang Ke menyatukan kedua telapak tangannya dan menebakkan seberkas cahaya mengenai tubuh laba-laba beracun tidak jauh dari situ. Dengan senyum di bibirnya, dia dan San King Luo berpelukan dan jatuh ke tanah, sehingga laba-laba beracun itu tampak sedikit tertegun sejenak. Lalu perlahan merangkak ke depan, mengeluarkan bola jaring laba-laba dari mulutnya, membungkus keduanya dan menyeretnya ke belakang. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Yang Ke terbangun dengan lemah. Tubuhnya masih tidak memiliki kekuatan dan bahkan tidak bisa bergerak, karena lapisan jaring laba-laba mengikatnya erat-erat. Tapi melalui cahaya dan gambaran buram yang datang dari luar, Yang Ke melihat banyak keberadaan seperti telur laba-laba berdiri berdekatan. Melihat itu, Yang Ke tampak familiar, tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu tampak seperti kepompong ulat sutra yang dibuat San King Luo selama terobosannya sebulan yang lalu. Namun banyak telur laba-laba yang masih memiliki bekas menggeliat di dalamnya. Segera Yang Ke sedikit melepaskan kesadarannya dan segera merasakan bahwa banyak orang kuat telah terbangun dan memikirkan cara untuk keluar dari jebakan. Tapi bagaimana mereka bisa menghilangkan racun laba-laba? Pada saat yang sama, gelombang udara panas berirama keluar dari dadanya dan aroma samar tertinggal di ujung hidungnya. Kemudian Yang Ke menundukkan kepalanya dan melihat kepala penuh dengan rambut hitam lembut. Karena San King Luo bersandar di pelukannya dan tertidur lelap. Tubuh mereka berdekatan satu sama lain, tangannya masih dipegangnya. Merasakan tubuh yang lembut dan halus, tekanan yang keluar dari dadanya sangat fleksibel. Sehingga Yang Ke mau tidak mau merasa sedikit putus asa. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.